Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takuna lana fil jinani kanzan ma'rufa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi aqamaha manabiral islami ba'da dhuhur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan kudrah dan iradatnya siang hari ini sejenak kita tinggalkan aktivitas kita, bahwa dengan kudrah dan iradatnya sejenak kita hentikan langkah kaki kita, hentikan perjalanan kita, untuk selanjutnya kita terhimpun di tempat yang mubarakah ini dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkirim salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah memberikan tuntunan syariat yang begitu lengkap, begitu sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan kita, sejak kita bangun dari tempat tidur kita sampai kita membaringkan kembali tubuh kita di tempat tidur. Bahkan sejak kita dilahirkan sampai kita kembali dimasukkan ke liang lahat, semua diatur dengan sempurna secara lengkap oleh agama kita, yakni agama Islam. Demikian pula sebagai bagian penting dari khutbah Jumat kita kali ini, sebagai khatib, saya mengingatkan diri saya dan mengajak kepada kita semua, mari momentum Jumat ini kita jadikan sebagai momentum untuk menata, meniti kembali, meningkatkan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai keimanan yang ada dalam diri kita. Karena takwa inilah yang akan menjadi kebanggaan kita di akhirat kelak. Apa yang kita banggakan hari ini belum tentu bisa menjadi kebanggaan kita di akhirat kelak. Apa yang kita cintai hari ini belum tentu bisa kita cintai di akhirat kelak. Bahkan bisa jadi apa yang menjadi kebanggaan kita hari ini, bahkan bisa jadi apa yang menjadi kebesaran kita hari ini, bisa jadi malah menjadi sumber malapetaka bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita berangkat dari salah satu ayat Allah yang berbunyi, walikullin jalna mansakan yazkurusmallaha min bahimatil an'am, bahwa tiap-tiap umat, kata Allah, disyariatkan
untuk berkurban, menyembelih binatang ternak sebagai sarana untuk mengingat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi gambaran bahwa perintah kurban bukan hanya diperintahkan kepada umat Rasulullah, tetapi perintah berkurban adalah perintah yang ada sejak umat-umat terdahulu. Bahkan sejarah mencatat termasuk putra Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Hanya saja peraturan berkurban yang ada pada umat-umat terdahulu berbeda dengan peraturan umat Rasulullah. Kalau perintah berkurban pada umatnya Nabi Adam alaihissalam, maka mereka berkurban sesuai dengan profesi mereka. Yang berprofesi sebagai petani diperintahkan berkurban dengan hasil pertaniannya. Yang berprofesi sebagai peternak diperintahkan berkurban dengan ternaknya. Yang berprofesi sebagai pedagang juga diperintahkan berkurban berdasarkan apa yang menjadi usahanya. Lalu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, peraturan itu kembali disempurnakan dengan perintah menyembelih hewan kurban, yang kembali disempurnakan pada masa Rasulullah. Salah satu penyempurnaan itu bahwa binatang yang diperintahkan untuk dikurbankan memiliki kriteria tertentu. Ada kriteria berdasarkan usianya, ada kriteria berdasarkan fisiknya. Ada cacat yang menyebabkan binatang itu tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Tetapi ada juga cacat yang hanya memakruhkan ketika kita jadikan sebagai hewan kurban. Dan sempurnanya perintah berkurban itu adalah ketika kita berkurban dengan binatang atau hewan ternak yang terbaik di antara yang ada. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa di antara umatku diberikan kelapangan dari segi harta, kata Rasulullah, lalu mereka tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka tidak usah mereka mendekati tempat kami salat. Rasulullah menggunakan bahasa yang sangat halus, tetapi sesungguhnya ketika kita maknai lebih dalam, maka sesungguhnya keras poin yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Seolah-olah ingin Rasulullah mengatakan, kalau di antara umatku diberikan kelapangan harta lalu mereka tidak berkurban, maka tidak perlu mereka datang melaksanakan salat Idul Adha. Seolah-olah Rasulullah ingin mengatakan bahwa percuma umatku datang melaksanakan perintah Idul Adha itu, salat Idul Adha, ketika mereka tidak menjalankan perintah kurban, sementara mereka sudah mampu untuk melakukan atau berkurban. Lalu pertanyaannya, sejauh mana batas seseorang dikatakan mampu untuk berkurban? Karena standar kemampuan berkurban tentu berbeda dengan standar perintah haji. Jumhur ulama kita mengatakan bahwa standar paling di bawah secara ekonomi seseorang dikatakan sudah layak untuk berkurban adalah ketika tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah mereka memiliki persediaan makanan untuk seluruh keluarganya yang ada di bawah tanggungan nafkahnya. Kemudian setelah itu dihitung, ternyata ada kelebihan dari situ yang layak untuk dibelikan hewan ternak, maka standar itu kita sudah layak atau sudah kena perintah untuk berkurban. Nah, terkadang dalam kehidupan kita bermasyarakat, yang menjadi kendala kita tidak berkurban bukan karena kita tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, tetapi terkadang kita terhalang oleh pemahaman kita yang berkembang bahwa seolah-olah ibadah kurban ini adalah ibadah yang satu kali seumur hidup. Sehingga terkadang kita berpikir
tahun ini saya tidak perlu berkurban karena saya berkurban tahun lalu. Kadang kita berpikir tahun depan saya tidak perlu berkurban karena saya berkurban tahun ini. Padahal yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya bahwa sesungguhnya kurban itu adalah ibadah tahunan yang harus kita laksanakan ketika kita memiliki kemampuan. Ketika surah Al-Kautsar turun, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Ada sahabat yang bernama Zaid bin Arqam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hazihil idah?" Apa ini perintah berkurban? Maka Rasulullah memberikan jawaban bahwa sunnatu abikum Ibrahim, bahwa perintah kurban ini adalah sunnah dari bapak kita, bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam. Wa malana minha ya Rasulullah. Lalu apa yang kami harapkan dari kurban itu? Apa yang akan kami peroleh ketika kami berkurban? Rasulullah mengatakan, fi kulli sya'rin hasanatun, fi kulli sya'ratin hasanatun, bahwa setiap bulu dari binatang kurban yang kita sembelih akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Hadis ini sesungguhnya menggambarkan begitu besarnya pahala yang diperoleh orang-orang yang berkurban. Sehingga bulu sekalipun, bulu dari hewan kurban itu yang sesungguhnya di dunia ini hampir tidak memiliki manfaat apa-apa, pun dinilai begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Lalu bagaimana dengan dagingnya yang kita berikan sebagai hadiah bagi orang kaya dan kita jadikan sebagai sedekah bagi fakir miskin? Ada banyak hadis yang bisa kita baca, begitu mulianya, begitu sempurnanya, begitu besar pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berkurban. Kemudian yang kedua yang terkadang menjadi penghalang secara pemahaman kita sehingga kita terkendala dalam berkurban. Terkadang kita memahami bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah individu, ibadah perorangan. Sering kita memahami dalam kehidupan kita bahwa satu ekor kambing untuk satu orang. Nah, pemahaman inilah yang perlu kita luruskan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah menyembelih seekor kambing, lalu Rasulullah mengatasnamakan ini untukku dan untuk keluargaku. Dan Rasulullah memiliki 11 istri. Dan Rasulullah menyembelih seekor kambing diperuntukkan kepada keluarganya. Kambing kedua disembelih oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan ini untukku dan ini untuk umatku yang belum berkurban. Artinya apa? Bahwa pemahaman kita bahwa satu ekor kambing untuk satu orang terbantahkan oleh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa sesungguhnya menyembelih satu ekor kambing diperuntukkan untuk satu keluarga. Hanya saja dalam agama kita tidak diperbolehkan patungan sampai 7 kepala keluarga kalau itu satu ekor kambing. Yang diperbolehkan untuk 7 kepala keluarga dan seluruh anggota keluarganya ketika yang kita sembelih adalah seekor sapi. Dan sekiranya kita mampu menyembelih satu ekor sapi tanpa harus menunggu patungan dari orang lain, maka tentu itu akan jauh lebih mulia. Sehingga jangan kita jadikan kendala tidak berkurban karena kita tidak dapat pasangan sehingga tidak menyembelih sapi dan seterusnya. Karena itu ketika kita menyembelih diniatkan untuk yang bersangkutan bersama seluruh anggota keluarganya. Maka semua yang ada dalam keluarganya, dalam ahli baitihi, yang ada dalam rumahnya, entah itu memiliki hubungan nasab, hubungan darah atau hanya sekedar menumpang di rumah itu, maka dia sudah termasuk dalam kategori orang yang turut berkurban di dalamnya. Karena itu kurban bukan ibadah satu kali seumur hidup, tetapi kurban adalah ibadah tahunan ketika kita mampu. Kemudian yang kedua, kurban bukan ibadah individu, tetapi kurban adalah ibadah untuk ahli bait, untuk satu keluarga. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita akan memasuki hari raya akbar, hari raya Idul Adha, hari raya terbesar bagi kita umat Islam. Maka sedari dini hari ini seharusnya kita mempersiapkan diri bagaimana agar kita jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Karena tahun depan belum tentu Allah masih memberikan kelapangan harta kepada kita. Kalaupun Allah masih memberikan kelapangan harta, belum tentu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkurban tahun depan. Maka kesempatan tahun ini jangan kita sia-siakan. Mari kita raih kemuliaan, raih kesempurnaan, raih pahala yang besar dengan cara mempersiapkan dari sekarang kita menyembelih hewan kurban sebagai bentuk
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membuktikan bahwa kecintaan kita kepada Allah melebihi dari kecintaan kita di atas segala-galanya, termasuk kecintaan kita kepada harta benda yang kita miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.